Analisis tanda pada puisi pertarungan karya Wiko Antoni dapat dijelaskan dengan memeriksa level tanda dan penanda yang menjadi pembangun nilai estetika bahasanya. Sebagai sebuah ekspresi puisi, pertarungan, karya Wiko Antoni adalah sebuah karya yang menarik untuk dianalisis menggunakan pendekatan semiotika. Analisis semiotika akan membantu kita memahami bagaimana makna dibangun melalui simbol-simbol dalam teks. 1. Level semiotik. Pada level ini, kita akan melihat elemen-elemen dalam puisi yang menjadi simbol-simbol yang membentuk makna. Ini termasuk kata-kata, metafora, atau gambaran yang digunakan oleh penyair. 2. Semiotik verbal. Di sini, kita akan melihat bagaimana kata-kata dan struktur kalimat menyampaikan makna. Kata-kata yang dipilih, ritme, dan penggunaan gaya bahasa akan menjadi fokus analisis. 3. Semiotik visual. Meskipun puisi adalah medium verbal, ada juga elemen visual dalam puisi yang dapat disorot. Misalnya, jika ada metafora visual seperti gambaran tentang alam atau objek-objek konkret, kita dapat menganalisis bagaimana mereka berkontribusi terhadap makna keseluruhan. 4. Semiotik kultural. Analisis juga bisa melibatkan pemahaman tentang konteks budaya di mana puisi tersebut ditulis. Nilai-nilai, simbol-simbol, atau referensi budaya dalam puisi dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang makna yang dimaksud oleh penyair. Dengan menggabungkan pendekatan semiotika ini, kita dapat membongkar lapisan-lapisan makna dalam puisi pertarungan oleh Wiko Antoni, mengungkapkan bagaimana simbol-simbol tersebut berkontribusi terhadap pengalaman estetis dan pemahaman yang lebih dalam tentang tema yang diungkapkan dalam puisi tersebut. Berikut contoh pendekatan semiotika pada puisi pertarungan, karya Wiko Antoni. 1. Teks. Politisi seharusnya faham. Politik semata-mata bukan soal kekuasaan. Penguasa seharusnya mengerti kekuasaan tak melulu soal pemerintahan. Kita berdebat soal politik kerakyatan. Padahal rakyat tak paham untuk siapa mereka dikorbankan. Kita bicara politik kebangsaan padahal tak tahu sedalam mana rasa kebangsaan dalam diri. Kita berteriak politik ketuhanan saat tak tahu siapa itu Tuhan. Menunjuk lurus saat kelingking berkait. Menerkam bak singa lapar pada kambing hitam. Menyamun bagai serigala, menipu umpama rubah, berpura bagai kancil terkena tinjak di kebun timun. Wahai kawan, itu gedung dewan atau kebun binatang. Di lapangan penuh jebakan, di hadapan penuh intrik dan tipuan. Orang-orang saling berhadapan dengan sudut nata saling melemahkan. Menyusun deskripsi dan retorika panjang. Padahal fiksi karangan demi kepentingan kelompok atau golongan. Dengan bibir senyum palsu mereka saling melempar senyuman. Padahal hati saling membinasakan. Kata siapa jalan salah baik untuk capai kebenaran. Yang ada kesalahan membawa pada kesalahan berikutnya. Siapa bilang berdusta untuk kebenaran adalah pilihan. Yang terjadi itu langkah penutar balikan kebenaran. Busuk yang ditimbun dengan pengalihan pembicaraan adalah menggali lubang kematian pelahan. Dalih yang dicipta demi pembenaran merupakan racun buat keadilan. Bumbu isu bukan jawaban untuk kesalahan menetapkan kebijakan. Mengancam ekspresi ketidakberdayaan, adalah awal pengekangan kebebasan. Politik nurani tak pernah ada. Ambisi selalu berada di balik keinginan. Bila perjuangan dijadikan alasan, keserakahan selalu ikut diam-diam. Kekuasaan adalah sahabat terburuk, nan sombong dan sulit untuk didekati. Ia berkhianat pada martabat kemanusiaan setelah untuknya berbagai pengorbanan. Sebab, setelah berteman denganmu, kan dibuatnya beragam kelicikan nan diam-diam menjerumuskan. Jangkat Juni tahun 2023. 2. Konteks simbolis. Analisis semiotika memeriksa elemen-elemen simbolik dalam teks untuk mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Dalam puisi pertarungan, kita dapat mengidentifikasi beberapa simbol dan makna yang terkandung di dalamnya. 1. Politisi dan kekuasaan. Politisi dan kekuasaan mewakili struktur kekuasaan politik. Mereka merupakan simbol dari otoritas yang mengendalikan dan mempengaruhi masyarakat. Simbol ini mencerminkan hierarki dalam masyarakat yang seringkali memihak pada pihak yang berkuasa. 2. Kebijakan dan keadilan. Kebijakan politik dan konsep keadilan merupakan simbol yang sering muncul dalam puisi ini. Mereka mencerminkan aspirasi untuk sebuah tatanan sosial yang adil dan merata. Namun, dalam konteks puisi ini, kebijakan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, yang menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat.
3. Binatang dan kebun binatang. Analogi binatang dan kebun binatang digunakan untuk menggambarkan politik sebagai pertarungan liar dan tanpa belas kasihan. Binatang-binatang seperti singa, rubah, dan kancil melambangkan sifat-sifat politik seperti kejam, licik, dan manipulatif. 4. Senyuman palsu. Senyuman palsu adalah simbol dari hipokrisi dan ketidakjujuran dalam politik. Mereka menandakan upaya untuk menutupi niat yang sebenarnya dengan kedok kebaikan atau keramahan. 5. Kekuasaan dan ambisi. Kekuasaan dan ambisi adalah simbol dari dorongan untuk mendominasi dan mengontrol orang lain. Mereka mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks dalam politik, di mana para pemimpin seringkali mengorbankan martabat dan kepentingan masyarakat demi memenuhi ambisi pribadi mereka. Dengan demikian, melalui analisis semiotika, kita dapat melihat bagaimana simbol-simbol dalam puisi ini digunakan untuk menggambarkan realitas politik yang kompleks dan seringkali tidak adil. Puisi ini mengeksplorasi berbagai kontradiksi dan ketegangan dalam struktur kekuasaan politik, serta menyoroti pentingnya kritis terhadap manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pertarungan oleh Wiko Antoni menggambarkan konflik dan pertarungan yang terjadi dalam ranah politik dan sosial. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dibahas dalam puisi ini. 1. Konflik kekuasaan. Puisi ini menyoroti konflik yang terjadi dalam perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Penggunaan metafora seperti menunjuk lurus saat kelingking berkait, dan menerkam bak singa lapar pada kambing hitam, mencerminkan persaingan dan agresi di antara para politisi dan penguasa. 2. Ketidakadilan sosial. Ada penggambaran ketidakadilan sosial dalam puisi ini, di mana rakyat sering kali menjadi korban dari kepentingan politik dan kekuasaan. Hal ini tercermin dalam baris seperti, kita berdebat soal politik kerakyatan. Padahal rakyat tak paham untuk siapa mereka dikorbankan. 3. Manipulasi dan intrik. Puisi ini menyoroti manipulasi dan intrik yang terjadi dalam dunia politik. Penggunaan metafora seperti menyamun bagai serigala, menipu umpama rubah, menggambarkan tindakan-tindakan licik yang dilakukan oleh para politisi untuk mencapai tujuan mereka. 4. Kritik terhadap kekuasaan dan kebijakan. Penyair secara tegas mengkritik kekuasaan dan kebijakan yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat dan lebih mementingkan kepentingan politik dan golongan tertentu. Hal ini tercermin dalam baris seperti, bumbu isu bukan jawaban untuk kesalahan menetapkan kebijakan. 5. Kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Puisi ini juga menyuarakan kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam dunia politik. Penggunaan metafora seperti, kekuasaan adalah sahabat terburuk nan sombong dan sulit untuk didekati, menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat merusak martabat dan moralitas manusia. Melalui penggunaan bahasa metaforis dan imajinatif, puisi ini memberikan gambaran yang kuat tentang konflik dan pertarungan yang terjadi dalam ranah politik dan sosial. Hal ini mengundang pembaca untuk merenungkan dampak dari kekuasaan dan politik yang tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat dan kemanusiaan secara keseluruhan. Demikian tadi kajian singkat tentang puisi Pertarungan karya Adjam Asmi, kita bahas dengan pendekatan semiotika. Semoga saja uraian sederhana ini memberikan pengalaman bagi kita semua tentang bagaimana menganalisis sebuah puisi dengan menggunakan pendekatan tersebut. Pendekatan semiotika tidak terlepas daripada pendekatan terhadap simbol-simbol yang terkandung di dalam sebuah puisi. Jadi, puisi dianggap sebagai sebuah sistem simbol, di mana teks terkait dengan konteksnya. Dalam kajian analisis puisi, ini termasuk kepada analisis dengan metode kritis. Jadi, puisi dihubungkan dengan hal-hal di luar puisi tersebut. Bila dalam analisis formalis, puisi dikaji sebagai ekspresi pengarangnya, penciptanya atau penyairnya dengan menggali sisi-sisi estetis yang ada di dalam
teks itu sendiri dihubungkan dengan realitas. Namun dalam konsep kritis, sisi-sisi di luar puisi tersebut juga dapat terlibat sebagai bahan kajian untuk mempertimbangkan kesimpulan dari pengkajian terhadap puisi tersebut. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga saja uraian sederhana ini memberikan kita pengalaman dan pengetahuan baru tentang metode analisis puisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bukan pujangga.